Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan atas nikmatnya yang dikaruniakan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga pada pagi yang mulia ini kita dapat berkumpul di majelis yang mulia. Sholawat serta salam semoga tercurah limpah pada panutan kita Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, ada dua hal penting dalam kehidupan umat Islam yang sering dilupakan oleh umat manusia. Yang pertama adalah nikmat sehat. Nikmat sehat ini terlupakan karena manusia fokus pada aktivitas sehari-hari. Kegiatan kehidupan sehari-hari ini mampu melupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat. Kemudian yang kedua adalah waktu luang. Ad-Darda menyatakan bahwa orang yang senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sehat ini, itu dia tidak dimanfaatkan untuk melaksanakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, dan bagi umat pada umumnya. Atau kadang-kadang ada orang dengan nikmat sehat ini, dia terdiam, berdiam diri, tidak melaksanakan aktivitas-aktivitas yang positif yang bisa membawa kemaslahatan bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat. Atau bahkan kesehatan yang dikaruniakan oleh Allah dimanfaatkan untuk perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dengan kata lain, tidak jarang orang melaksanakan kemaksiatan dalam keadaan sehat. Lalu kapan mereka ini sadar bahwa dirinya telah mendapatkan nikmat dari Allah dalam bentuk kesehatan? Dia sadar tatkala ia dikenai penyakit. Dia sadar bahwa sehat itu merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala tatkala dia mulai sakit. Akhirnya setiap orang yang sudah usia 50 tahun ke atas ini sudah mulai terasa. Dulu waktu muda dia bekerja dengan cuaca yang panas, terik matahari, kuat. Dulu waktu dia muda, ketika dia bekerja dalam keadaan hujan, angin yang besar, kuat. Dengan kata lain, tahan angin, tahan banting, karena tubuhnya kuat. Tetapi seiring dengan usia, maka manusia ini mengalami penurunan, disadari ataupun tidak. Yang dulu kuat sekarang kurang tidur saja, pagi-paginya tidak nyaman.
kena hujan tidak nyaman, apalagi pola hidup yang tidak baik. Ini membuat dirinya tidak nyaman. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, nikmat merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan ini merupakan nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk disyukuri. Disyukuri dalam arti dia senantiasa sadar bahwa dirinya adalah sehat untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amaliyah manusia didasarkan kepada lillahi ta'ala. Seluruh amal solehnya bersandarkan kepada lillahi ta'ala supaya menjadi nilai ibadah. Hari ini kita melaksanakan saum, insya Allah kita dilatih oleh orang tua sejak dulu pasti lillahi ta'ala. Saum lillahi ta'ala, wudu saja lillahi ta'ala, semuanya lillahi ta'ala. Jadi niatkan seluruh aktivitas kita lillahi ta'ala. Saat ini kita kumpul di sini, niatkan dalam diri kita hanya semata-mata lillahi ta'ala. Kemudian sehat ini dalam diri manusia ada dua unsur. Yang pertama adalah sehat jasmani dan yang kedua adalah sehat rohani. Waktu kecil kita sering diingatkan dengan al-aqlu salim fil jismi salim. Di dalam akal yang sehat itu terdapat pada fisik yang sehat, jisim yang sehat. Yang walaupun pada hari ini fenomena menunjukkan bahwa orang-orang yang sehat ternyata ruhaninya tidak sehat. Sebab orang yang sehat itu adalah seluruh potensi fisik dan jasmani dan rohani adalah lurus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap dalam ketaatan. Dia tetap menghindari, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sehat itu senantiasa baik. Fisiknya adalah baik. Kemudian ruhaninya juga baik, dia berbuat kebajikan. Tetapi apabila dia badannya sehat tetapi perilakunya menunjukkan perilaku yang tidak baik, maka hal ini telah menyimpang dari makna sehat. Jadi kalau hari ini masih terdapat orang yang badannya itu bagus, kuat, gagah, tetapi ternyata perilakunya tidak menunjukkan perilaku ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bingkai akhlak karimah, ini dinyatakan pincang. Kenapa? Karena sehatnya hanya masalah fisik saja, tetapi ruhaninya sesungguhnya tidak sehat. Ini menjadi pincang. Jadi oleh karena itu maka yang harus kita jaga adalah kedua-duanya, yaitu sehat fisik dan sehat psikis, sehat jasmani dan sehat ruhani. Lalu bagaimana membentuk sehat jasmani? Yang pertama, pola hidup yang sehat. Bagaimana dia melaksanakan kegiatan sehari-hari diatur dengan baik. Tidak boleh kemampuan kita hanya 1 meter, kita paksakan bekerja 5 meter. Nah itu tidak baik, tidak sehat. Jadi kalau kemampuan kita melangkah 5 meter, maka kita bekerja 5 meter. Dan ini sudah pas dengan kondisi fisik kita masing-masing. Tetapi kalau kita
kemampuannya 5 meter, tetapi kita bekerja 10 meter, siang malam bekerja di porsir. Ini pola hidup yang tidak sehat. Termasuk pola hidup juga adalah bagaimana kita mengatur makan, minum. Apa yang kita makan ini harus sesuai dengan kebutuhan kita. Apa yang kita minum harus sesuai dengan kebutuhan kita. Para ahli medis ini telah mengatur pola makan dengan baik. Bagaimana supaya darah kita ini bersih ya sampai tua. Ini dari pola makannya teratur, pola minumnya diatur. Tidak bisa makan seenaknya, sudah diatur. Karena innallaha la yuhibbul musrifin, bahwa Allah sesungguhnya tidak menyukai kepada orang-orang yang suka berlebihan, tapi cukup. Rasulullah SAW terkait dengan pola makannya itu diatur dengan 1/3, 1/3, 1/3. 1/3 untuk makanan berat, 1/3 untuk minum, dan 1/3 untuk udara. Jadi tidak enak. Jadi ini sehat. Nah, pola itu yang harus kita perhatikan. Sebab apa yang kita makan dari dulu itu akan bertumpuk mewarnai darah kita. Kalau kita terlalu banyak makan nasi yang mengandung gula manis-manis, itu punya efek negatif kepada kondisi tubuh kita apabila tidak sebanding dengan aktivitas kita, tidak sebanding dengan kebutuhan kita. Sehingga dengan pola hidup ini, insya Allah rumah sakit akan kosong. Gitu. Hari ini kita kalau masuk rumah sakit berangkat subuh, antrinya panjang. Berangkat subuh, pulang ke rumah maghrib. Mengapa? Karena antrian dari pagi itu panjang. Mengapa panjang? Karena banyak orang yang sakitnya. Ini mungkin salah satunya itu adalah karena pola hidupnya tidak sehat. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita istirahat itu harus relevan dengan kondisi kita. Kemudian yang kedua adalah mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyibah, yang halal proses pencariannya, yang halal materi yang kita makan, dan thayyibah yang baik. Yang tidak baik tidak boleh kita makan, yang haram tidak boleh kita makan. Ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, halal dan thayyibah. Jadi kita masih punya peluang insya Allah untuk menjaga kesehatan ini. Kita memiliki peluang untuk senantiasa memakan makanan yang halal dan thayyibah. Kemudian yang berikutnya adalah menghindari segala sesuatu yang bahaya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat, kadang-kadang kita tidak menyangka bahwa hal ini berbahaya. Jadi kita hindari. Oh, kalau kita melangkah ke sini ini berbahaya, hindari. Ini tandanya bahwa kita ini adalah sayang pada diri kita. Kita harus jaga kondisi kita. Sebab kalau kita misalnya terbentur saja badan kita, ini akan terasa sakit. Harus kita pelihara, harus kita jaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nar." Kita ini harus menjaga diri kita, keluarga kita dari api neraka. Jadi kita harus jaga. Perbuatan kita dijaga supaya kita tidak melanggar, supaya perbuatan kita tidak menyimpang. Ya. Kalau menyimpang berarti tadi tidak sehat. Kemudian yang berikutnya adalah bersosialisasi diri.
Bersosialisasi diri ini akan melahirkan hidup kita sehat. Seperti hari ini kita berkumpul di majelis ini dalam rangka makna silaturahim, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang sehat. Paling tidak ketika kita bertemu ini saling cerita tentang kondisi kesehatan masing-masing, bercerita pengalaman untuk hidup sehat. Misalnya si fulan ini bercerita, alhamdulillah pada hari ini saya sehat, kemarin mendapatkan makanan yang ini, memakan buah apa, oh ternyata menyehatkan. Jadi saling memberikan informasi, saling memberikan saran, masukan, pengalaman melalui silaturahim. Nah, dalam bersosialisasi ini juga kita bisa saling tolong menolong, memberi bantuan satu sama yang lainnya. Dan dengan demikian maka kita bisa saling menutupi apa yang menjadi kekurangan diri kita, dan kita bisa menutupi kekurangan teman kita. Kita saling mengisi, berbagi melalui sosialisasi diri atau melalui silaturahim ini. Hadirin rahimakumullah, yang kedua, bagaimana kita menjaga kesehatan rohani. Ya, kalau tadi kan kesehatan itu ada dua yang harus kita jaga. Yang pertama adalah kesehatan jasmani, yang kedua adalah kesehatan rohani. Kesehatan rohani yang pertama adalah mensucikan diri dengan ikhlas. Bagaimana mensucikan diri? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Mensucikan diri itu adalah dengan cara banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan ketenangan batin. Zikir dalam arti luas, mengucapkan ucapan yang thayyibah, ucapan-ucapan yang baik, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah. Zikir kepada Allah. Membaca ayat suci Al-Quran merupakan bagian dari zikir kepada Allah. Kita manfaatkan di sela-sela waktu yang senggang untuk membaca Al-Quran. Bisa satu ayat, manfaatkan kesempatan, bisa 2 ayat, bisa 5 ayat, bisa 1 juz sehari dalam rangka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau juga dengan majelis seperti ini adalah merupakan bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuliah subuh ini mengantarkan kita ingat kepada Allah. Zikir kepada Allah ini menjadi sehat. Ya. Islam ini kan melarang tidur di waktu pagi. Sebagian kita itu ada yang setelah sholat subuh itu pulang ke rumah lalu dia tertidur. Itu berbahaya bagi kesehatan, tidak baik. Kita hari ini setelah sholat subuh berkumpul di sini bersilaturahim, berbagi. Insya Allah ini merupakan bagian daripada zikir kepada Allah dan mendapatkan limpahan rahmat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian yang kedua adalah memilih jalan yang moderat dalam berbagai hal. Hari ini pemerintah mengembangkan sikap moderasi, sikap moderat. Ini bagus sekali bagi kita. Mengapa? Karena selalu bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, kemudian juga berdasarkan kepada pendapat fatwa para ulama dalam berbagai sikap, dalam menyikapi sikap, atau memberikan respon terhadap stimulus yang muncul dalam lingkungan kehidupan kita. Nah, kemudian yang ketiga, mencari teladan yang baik. Jadi kalau kita ingin memiliki kesehatan mental, maka kita ini harus mencari teladan yang baik. Hadirin rahimakumullah, kita ingat Erikson itu dalam teori tentang identity itu salah satunya adalah dia menyatakan pengidolaan.
Jadi manusia itu lahir pasti dia akan mengidolakan kepada seseorang. Siapa idolanya? Biasanya kalau anak, orang tuanya. Kamu mau jadi siapa? Mau seperti papa? Kamu mau seperti apa nanti? Mau menjadi seperti A, B, C. Kita memiliki teladan yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dia adalah orang yang mulia, memiliki akhlak yang paling mulia. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Rasulullah ini memiliki akhlak yang mulia. Nah, potensi kita untuk mengidolakan seseorang itu dimiliki oleh setiap manusia, ya. Dan kita tentu sebagai umat Islam, maka idolanya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti apa yang menjadi sunnahnya. Tidak ada kekurangan. Pada beberapa puluh tahun yang lalu, ada orang non-muslim yang mengklasifikasikan kehebatan manusia, ya, kepemimpinan manusia. Nah, salah satunya adalah mereka menyebutkan nomor 1 di dunia adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak usah jauh-jauh mencari teladannya. Apa yang telah kita tahu, apa yang telah kita kenal. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah itu memerintahkan sholat, maka laksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Kita insya Allah akan sehat, mental kita, rohani kita akan sehat. Sholat malam, sholat wajib, sholat malam, sholat sunnah yang lain, ini akan mengantarkan pada diri kita menjadi orang yang memiliki kesehatan dalam aspek rohani. Mulai dari takbiratul ihram, kita jaga kehusuan kita sampai salam. Setelah salam kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang menjadi beban kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya beban hidup kita akan menjadi ringan. Kenapa? Karena sudah disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan membantu kita. Kemudian yang berikutnya adalah kita senantiasa berupaya untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Yang akhirnya dengan upaya-upaya tadi, upaya yang dilakukan oleh kita untuk menjaga kesehatan fisik, untuk menjaga kesehatan jasmani, dan untuk menjaga kesehatan rohani ini akan mewujudkan kondisi kita menjadi kondisi yang memiliki kesehatan sehat dan walafiat. Dengan kesehatan kita akan bisa melakukan perbuatan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa beraktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi sebaliknya apabila kita sakit fisik. Dulu zaman saya kecil itu suka tahun 80-an, tahun 90-an itu kan musim zamannya penyakit kulit. Bagaimana itu rasanya sakit? Misalnya bisul, panas tuh. Apakah kita dengan sakit itu bisa beraktivitas dengan sempurna? Tidak. Apabila hari ini di antara Bapak Ibu ada yang sakit, itu tidak akan nyaman. Karena sakit di satu titik seluruh badan merasakan. Ini menjadi satu kesatuan yang utuh diri kita ini. Satu sakit seluruh badan merasakan. Nah, lalu bagaimana kalau rohaninya yang sakit? Tentu akan mendapatkan efek kepada jasmani. Misalnya saja begini, salah satu penyakit rohani adalah dengki, iri, dengki. Saya teringat kepada salah seorang guru TK yang mengajarkan begini.
ada anak TK yang senantiasa benci kepada saudara-saudara teman sekelasnya. Lalu kata guru TK itu, besok coba kamu bawa kentang. Dibawalah kentang. Siapa yang kamu benci dikasih nama kentang itu A, B, C. Ada 3 orang. Terus dibawa tiap hari, ke sekolah dibawa, kemudian juga di rumah dibawa, bermain juga dibawa. 3 hari dia hanya bisa kuat. Lalu dia bilang kepada gurunya, Bu guru, saya tidak kuat sebab ini ternyata membusuk, bau. Setelah busuk bau, kita membawa kemana-mana, kentang ini menjadi tidak nyaman. Nah lalu kata guru itu, itulah analogi, itulah seumpama ketika kita memiliki rasa dengki di dalam diri kita, seolah-olah kita membawa kemana-mana bahwa si A, si B itu adalah menjadi orang yang tidak baik dalam diri kita. Dalam hati kita tertanam tidak baik, yang akhirnya apa yang terjadi? Kita menjadi sakit. Nah oleh karena itu maka akhlak mahmudah ini menjadi benteng untuk membangun kesehatan kita. Akhlak-akhlak yang terpuji, mulai dari sabar, tawakal, syukur atas nikmat Allah, kemudian juga berbuat kebajikan kepada diri kita, kepada orang tua kita, kepada keluarga dan seterusnya. Insya Allah ini akan menjadi membuat diri kita adalah menjadi sehat wa'afiat. Oleh karena itu mari kita manfaatkan pada saum Ramadan ini untuk memiliki kegiatan-kegiatan yang positif. Dengan bahasa lain adalah kita memanfaatkan Ramadan ini dengan amal ya Ramadan. Di antaranya adalah seperti ini, kemudian zikir kepada Allah, sedekah, infak dan sebagainya. Ini merupakan bagian dari perbuatan-perbuatan yang akan mengarahkan diri kita menjadi manusia yang memiliki kesehatan yang utama. Rupanya itu saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.